Oke teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya dan kembali bersama saya Sabit Tikedar, dan di konten kali hari ini saya ingin mereview tentang Cina, yaitu timnas Cina yang merasa tidak dianggap di grupnya ketika kualifikasi Piala Dunia round ketiga pada bulan September nanti. Mereka akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal, menggunakan stadion yang sangat jauh dari tempat mereka lakukan. Akhirnya pun Pak Erick Thohir juga harus membalas juga yang dilakukan seperti yang di stadion Papua Bangkit. Tetapi kalau untuk melihat itu memang strategi memang harus dilakukan oleh keduanya, yaitu untuk timnas Indonesia, timnas Cina, karena mereka ingin mencari kemenangan untuk masuk atau lolos ke Piala Dunia, teman-teman. Jadi ketika nanti Indonesia lolos ke Piala Dunia, Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang akan lolos di Piala Dunia, dan itu akan menjadikan suatu kebanggaan bagi kita semuanya pecinta sepak bola Indonesia, ya. Dan oleh karena itu mari kita ajak teman-teman untuk melihat strategi atau kecewaan oleh pelatih Cina mengenai mereka tidak begitu dianggap atau tidak begitu diperhitungkan oleh tim-tim lain, dan seperti Arab Saudi dan Bahrain dan Arab Saudi mereka malah memperhitungkan sekuat timnas Indonesia, karena mereka tahu ketika permainannya waktu di Piala Asia kemarin U23, dan ini menjadikan barometer untuk Cina dan untuk tim-tim Arab Saudi dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini. Oleh karena itu mari kita simak pendapat dan mengenai pemikiran atau perasaan pelatih China, teman-teman. Oleh karena itu mari kita simak. Memasuki bulan Agustus dan semua tim di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pasti akan melakukan segalanya agar bisa tampil maksimal demi misi lolos ke Piala Dunia. Ya, penambahan kuota yang ada membuat tim-tim yang ada sekarang benar-benar akan sebisa mungkin memanfaatkan peluang tersebut, khususnya bagi mereka yang belum pernah tampil di Piala Dunia, termasuk Indonesia. Dengan banyaknya pemain keturunan yang mulai membela timnas Indonesia, membuat 3 negara unggulan di grup C, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi, menganggap Indonesia sebagai tim yang berpotensi merepotkan. Hal itulah yang membuat Cina merasa iri dengan Indonesia. Bahkan dia menghalalkan segala cara untuk bisa mencuri poin dari Indonesia di laga round 3 nanti. Cina benar-benar merasa nggak dianggap kuat di grup C, meski di atas kertas ranking FIFA mereka di atas Indonesia. Akan tetapi, secara keseluruhan malah banyak yang lebih menjagokan Arab Saudi dan Australia lebih mempertimbangkan Indonesia daripada China. Oleh karena itu Cina menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal tadi, yang menggunakan lapangan yang jauh dari ibu kota atau dari Beijing. Jadi strategi mereka untuk menyulitkan pemain-pemain atau lawan-lawannya seperti Bahrain dan Indonesia, makanya Cina menggunakan lapangan yang atau stadion yang sangat jauh dari kota. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa. Ini grup terburuk dalam sejarah. Diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia. Mereka juga masuk dalam grup yang berisi semua tim tersebut. Bahrain dari pot 4 juga memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan Cina. Dan Indonesia kini menjadi lawan yang tidak bisa dijamin kemenangannya oleh Tiongkok, tulis media tersebut.
Melihat segala hal yang ada, wajar jika media Cina 163.com merasa benar-benar kesal seperti nggak dianggap. Sebab bagaimanapun, Cina ini pernah ikut Piala Dunia pada tahun 2002. Akan tetapi, bagaimanapun itu sudah sangat lama, dan semua juga tahu jika kualitas sepak bola Cina sedang menurun. Apalagi setelah melihat gimana cara Cina ini lolos ke round ketiga yang cuma modal unggul head-to-head dari Thailand. Maka wajar jika banyak pihak khususnya 3 tim unggulan di grup C menjadikan Cina sebagai tim paling tak diunggulkan. Lebih lanjut, menurut media tersebut, Indonesia sekarang ini memang layak dianggap sebagai salah satu ancaman. Dan mereka mengakui kalau belum tentu timnas Cina bisa menang melawan Indonesia. Akan tetapi, media tersebut berpendapat jika semua kekuatan Indonesia itu berasal dari pemain naturalisasi. Jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Seandainya tim Indonesia tidak memakai pemain naturalisasi, timnas kita bisa dengan mudah mencetak poin di kandang sendiri. Kini timnas menghadapi Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya harus menunjukkan semangat penuh. Tulis media 163.com. Melihat tim-tim unggulan di grup C macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi lebih mewaspadai kekuatan Indonesia karena banyak diperkuat pemain naturalisasi dari Eropa. Jelas membuat Cina ini cukup jengkel. Bahkan dia akan melakukan segala cara untuk bisa membawa Cina meraih banyak poin, terutama saat bermain di kandang. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kalau Cina ini akan menempatkan calon lawannya di Stadion Qingdao yang letaknya jauh dari kota Beijing, Cina, termasuk ketika melawan timnas Indonesia. Namun tindakan busuk Cina itu sudah dicium oleh Pak Erick Thohir terlebih dahulu. Bahkan ketua PSSI itu mengancam balik untuk memainkan laga kandang melawan Cina di Stadion Papua Bangkit yang letaknya 2 kali lipat lebih jauh dari Qingdao, Cina. Di sisi lain, selain antusias melawan Jepang, pelatih Cina, Branko Ivankovic, juga mengaku sudah menantikan laga sulit jelang menghadapi timnas Indonesia, di mana pelatih asal Kroasia tersebut mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Selamat atas performa Anda dan apa yang Anda tunjukkan di Piala Asia dan di grup kualifikasi Anda. Mengalahkan Vietnam pada laga tandang tidak mudah. Tim Indonesia sangat kompetitif dan bisa mengalahkan siapapun di grup kami. Grup kita adalah yang tersulit di drawing ini. Saya juga mengucapkan selamat bagi Indonesia atas hasil-hasil impresifnya selama 1 tahun atau lebih. Tetapi tentu saja saya menanti laga sulit dan terbaik saat menghadapi timnas Indonesia. Tapi kami juga punya pemain-pemain bagus dengan beberapa darah muda. Ini sepak bola. Semua harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah tim terbaik, ujar Ivankovic dikutip dari akun YouTube Harimau Malaya. Dan pada akhirnya segala hal dan pendapat, terutama yang memuji timnas Indonesia, gak menjadi bumerang. Sebaliknya, ini harus menjadi motivasi untuk menunjukkan kalau timnas Indonesia beneran udah berubah. Dan seperti biasa, kami masih terus berharap semoga para pemain baru dari Eropa bisa segera didatangkan. Minimal yang gelombang 1, seperti Ole Romane, Kevin Dix, dan Tristan Joyer.
Lalu Marten Pas yang mudah-mudahan juga bisa segera kelar urusannya. Sehingga di bulan September nanti, timnas bisa menatap laga di ronde ketiga dengan lebih percaya diri.